Marusku sih mau nyapa itu si Esti aja tadi kangen aku. Oke, turunlah dulu di bawah. Ya, bawah. Oh, yes. Tapi itu judulnya itu Bang Paro turunkan. Judulnya itu lagi kecantikan si Nora Bang Paro. Diberkati lah suami bukan. oke, kasih bonus ke anak ya. Diberkati juga anak-anakku. Pak sekali. Ya itu kata anak, suami dan anak-anaknya ya. Diberkatilah cucunya. Diberkatilah cicitmu ke anak, Masya Allah. Jahit dong. Sekarang anak. Diberkatilah duitmu ke anak. Ini noise siapa? Kaci, selamat bergabung Kaci. Halo. Kaci. Selamat siang. Islam Kristen. Selamat siang. Islam Kristen. Assalamualaikum. Ya Islam Kristen. Baik sekali ya. Ada musik itu. Assalamualaikum Bang Noise. Dio. Ya, Barakallahu fikum ke anak ya. Jazakillah khair, Masya Allah. Segera nggak anak. Mana ini Oten yang mau diskusi ini? Kenapa nggak ada ini? Ayo. Assalamualaikum. Nora, kau berkati tuh Nora. Si Nora itu. Cina Orang aman, Anan. Diberkatilah opungmu kakak anak. Siapa yang ngasih? Yang nggak tahu. Siapa yang dikasih? Itu Nora. Iya si Nora. Mantap pubalnya, mantap. Anan. Aku tengok. Oh, Masya Allah, Barakallah, Bunda Ana, sehat selalu. Saya tidak perlu diberkati ya, diberkati hanya untuk para pendeta yang mengucapkan perpuluhan ya. Saya, Bunda Ana, diberikan rezeki, kesehatan, barokah, umur, kelapangan rezeki. Amin. Terima kasih Bunda Ana, sehat selalu. Ya, karena Bunda Khadijah, yang pemberkatan yang terakhir Bang Faru sampaikan tadi masih ditangguhkan itu kakak ya. Karena ternyata perpuluhan bukan cara Bang Faru. Dapat itu. Ante Hesti dapat kau Ante. Mana kau Ante? Nggak ada. Kau diberkati. Nggak ada. Masih ada utuh. Itu kau tengok. Nggak ada. Masih utuh itu. Ada. Itu Nora. Kau yang dapat itu Nora. Enggak, itu tadi bunga. Kalau bunga itu Nora, itu dalam hati pemberkatannya kalau bunga. Dalam hati pemberkatannya. Astagfirullah. Rohani. Pemberkatan rohani. Barakallahu fikum. Jazakillah khair. Ada itu kau tengok tuh sudah 500. Tadi kan cuma 300. Masa sih? Iya tengok lah. Nampak. Dulunya tuh ke atas kan sedikit itu. Dia tidak tengok. Oh iya. Ya, makasih Kana, diberkatilah kau Budana. Diberkatilah suami. Yang ini dengan yang ini cocok. Ini cocok. Masih suamimu ya Bundana, anakmu belum ya Bun? Udah dikirim ke Bunda. Udah berkati Bun. Anakmu belum Bun, masih suami dan anakmu. Ya karena satu topi satu pemberkatan Bun. Kalau 200 dia 2 pemberkatan. Iya makanya diberkatilah Bundana, diberkatilah suami ibu Bundana. Udah, anaknya enggak, saya mewakilkan dari Ustadz Dio untuk Bunda Ana, barakallah untuk saudara-saudara muslim yang lain yang sudah memberikan gift-giftnya sekecil apapun itu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya. Masya Allah, semoga Allah yang akan alhamdulillah rekeningku cair ya. Ya karena dia rekeningku cair
Kau doakan orang yang di sini aja ya. Diberkati orang yang TM ke aku. Haleluya. Ini si Abu Dodo tuh ya. Nora udah bengkak, gagal ginjal kali, dikit lagi tewas. Astagfirullahaladzim. Memang betul yang dibilang Bang Dio. Kalau ada sedikit saja kita kesakitan, itu mereka bertopak tangan, bersuka cerita, bersorak-sorai karena perkawinan anak domba. Jadi kau itu, jangan pernah kau bilang kau sakit. Ya, walaupun hidungmu sudah gatal mau bersin kau, ya, jangan kau bilang kau sakit. Pilek aku nanti dikutuk kau. Lanjut itu, lanjut. Aduh, ya Allah. Oke, Sirajudin, Kak Sirajudin, selamat bergabung Kak Sirajudin. Ya, halo. Sirajudin. Ya, sukses Bang. Laki-laki, Pokoknya mantap. abang itu. Silakan Bang, ada yang sampaikan Bang Sira. Ya, terima kasih buat Bang Faruk serta semua kawan-kawan muslimnya. Kemarin bagus debatnya Bang. Saya simak itu Bang dari pertama sampai akhir. Itu Oki kemarin sampai pusing itu pokoknya. Aduh, stres berat dia saya lihat kemarin Oki. Pokoknya mantap lah kemarin Bang Faruk. Kami mendukung terus. Sebenarnya Siap, gini Sukses ya, Bang. saya 2 kali diskusi sama si Oki. Dia nantang ini, nantang itu. Yang saya heran kenapa dia tidak mau nantang saya. Ketakutan dia Bunda, nggak berani dia sama Bang Faruk aja dia udah. Dia ini kok mau dia Nora mau dijadwalkan biar ku iniin. Nah itu pas live kau aja masukkan ke YouTube-mu. Masukkan ke tapi pas live YouTube kau. Itu keren itu. Iya. Nanti ku Dia, jadwalkan cari ya. Kau mau keliling kapan? Kemalnya Oten, oke hari ini nggak ada. Lagi pusing dia, Terserah. puyeng dia. Terserah, dalam besok pun jadi. Nanti malam coba malam dia bisanya malam. Ya, temanya saya mau. Mesias mana? Biasanya tema dia gini, Nor. Enggak, biasanya tema dari dia antara dua. Ini tema dia biasanya ini, Kristen atau Islam ajaran yang benar. Itu mantap itu, Nor, temanya itu. Enggak, Gini, saya sebaiknya mau kalau Mesias mana yang Mesias jangan palsu itu atau Nora. Nah, Jangan, sebaiknya kalau diskusi sama mereka, kalau memang mau PK gitu, biar mereka yang membawa. udah dengar aku Bang Sirajudin noise. Kenapa Bang? Kenapa itu? Sebaiknya tema itu biar dia yang bawa temanya, Oke. jangan kita. Iya. Jadi tujuannya nanti kalau di tengah-tengah diskusi itu ada insiden, kan bahwa kita bisa berdalih bahwasanya tema itu dia yang meminta, dia yang mengutarakan. Maka Oke. narasi-narasi yang kita sampaikan tidak terlepas dari tema itu. Jadi tidak ada kesan rekayasa atau perencanaan untuk berbuat sesuatu dalam diskusi itu. Karena tema dia meminta gitu. Ya, ya, biar Aku aja udah dia berapa kali sih, udah berapa kali dibilang Kak, ayo kita lah Kak, udah lama loh kita. Malas aku, kok nggak pernah jawab kalau sama aku bilang. Dia kan sama Iya, aku 4 sama. kali. Udah sama. 4 kali dia tidak sama pernah aku. mau jawab. Naik darahku. mau jawab. Malas aku. Nah, nggak pernah kau ngejawab bilang. Ayolah Kak, kata dia. Nggak malas aku. Terakhir saya Jadi diskusi gini sama ya, dia teman-teman ya. Itu terakhir saya diskusi sama dia Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, firman mana yang telah diterima oleh Yesus? Kalau memang Yesus itu adalah firman. Tidak mau dia. Ya, jadi gini dia, teman-teman ya. Semalam ini tentang diskusi ya, teman-teman ya. Metode diskusi di Komal dengan PK itu berbeda. Kalau kita diskusinya PK, jangan berupaya untuk menjelaskan. Ya, jangan berupaya untuk menjelaskan. Gunakan metode menyerang. Karena apa? Kalau kita gunakan metode untuk menjelaskan, kita aja nanti diserang. Karena apa? Ketika kau bertanya pun percuma bertanya. Nggak akan dijawab pertanyaan itu. Kalaupun ditanggapi pertanyaannya, nggak menyentuh kepada jawaban yang dikasihnya, nggak menyentuh kepada pertanyaannya. Makanya itu semalam ya ketika diskusi sama si Oki PK itu tadi, aku cuma satu pertanyaan saja. Bahkan di match yang ketiga atau keempat aku baru bertanya.
Karena aku tahu ketika nanti bertanya nggak nyambung, bahkan nggak ditanggapi, maka teknik yang kita gunakan adalah teknik menyerang. Betul ya? Sehingga dia kena mentalnya, begitu tekniknya. Jadi dia sendiri pun akan buyar kan. Nah, terbukti Oki yang kejang-kejang gitu. Komal bisa menjelaskan gitu loh, PK TikTok kan bisa, tapi kalau PK jangan berupaya menjelaskan, tapi gunakan teknik. Oke, Bang Beng, selamat bergabung Bang Beng. Assalamualaikum Bang Beng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, kenal. silakan Bang. Ya, kalau sama Bang Faruk nih udah temenan lama ya. Kalau Hesti juga nih. Blokir Ini akun kedua nih Bang. Enggak apa-apa. Aku Ini akun kecil nih. siap. Nora mana nih? Nora hilang dia. Nora tapi tanya lari. Sedikit Bang Faruk. Aku senang lah kalian mualaf ini khirohnya ya, semangatnya untuk mengklarifikasi, membenarkan ajaran yang kalian anut. Baru aku nyimak sih, bagus lah, positif. Tapi semoga jangan khirohnya kebablasan juga. Ya wajar lah ya, namanya kalau difitnah ya Nabiullah itu kita jadi emosi dan lain sebagainya. Cuman tetap Bang Faruk dan teman-teman berpegang pada jangan terpancing gitu. Kayak Oki kemarin dan sebagainya itu. Nah, aku contoh bukan membandingkan Bang Faruk, Hesti sama Nora gimana. Dito ya. Dito kan mualaf juga. Nah, itu aku agak nyimak lebih netral. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang punya style Bang Faruk, betul ya? Betul ya? Punya style berbeda-beda ya setiap orang Iya, ya. pesta. Tapi Hesti juga aku pantau dari dulu kan. Hesti masih ingat aku nggak, Bang Beng? 2 tahun yang lalu gitu. Masih lah Bang, masih. kan. Hesti kan kalau ngeliat aku Cuman nggak mau. netizen yang bawa aja nggak tahu siapa aku Bang, karena orang baru banyak kali di bawah. Udahlah, biarin aja lah. Cuman kita pantau yang ragu imannya, yang masih ya oten-oten laknat, dah pastilah ya. Coba kita luruskan aja. Sebenarnya mereka itu kayak Bang Faruk, kan pernah aku cerita Bang Faruk. Mereka itu sudah tahu Alkitabnya itu udah gak bisa dipegang, pedoman kontradiktif. Cuma mental mereka belum siap. Orang tuanya nanti membuang dia, ya kan? Terus dia sendiri gak enak sama mamanya. Padahal dia ada curi-curi, Jumatan diam-diam, belajar Al-Quran. Dilihatnya, wah udah benar nih. Cuman ya belum siap dia. Ya itulah, coba abang-abang, ukti-ukti yang ghirohnya semangat, yang hujah kita itu kan, kita utamakan mereka. Abang bukalah wawasan-wawasan mereka yang mungkin pingin tahu Islam tapi sebenarnya mereka udah ragu dengan agamanya. Itu aja. Salam kenal ya Bu Nora ya, tolong di follow back lah aku. Kalau blokir permanen udah lama sama aku ini. Bican pernah masih streaming nggak? Sebentar Bang Host. Bunda Hesti, kalau Nggak kelihatan juga Bang Beng. Noise sekali. Aduh, noise sekali. Cermin yang noise, cermin. Ya udah. Bang Faruk diturun. Lama nggak kelihatan, tapi ada napas sih sekali-sekali. Enggak, tadi Umi Oh, ada Bican di Bican, apa? ya. Roomnya Abu Yasrong. Oh, Abu ya strong tetap. Kalau Bang Budi Gema Islam masih ada Itu juga. sering di roomnya Mama. Hari dia nongol. Iya, Tiap mantap hari ya si Budi sekarang. nongol. Iya di NTB deh sekarang. Kalau Kak Nora, Bang Beng baru kenal ya kayaknya ya. Kak Nora. Iya. Si Budi kan ayam bebnya si Nora ya kan Nora. Babamu. Kan manggil ayam mam. Ya udah, nggak apa-apa Kak Nora. Aku di fallback lagi lah ya. Kalau Bang Faruk, aku madunya mau beli belum Kalau Bang Beng dikirim ini juga aku deh. tahu, abang ini aku kenal. Kenal, tapi nggak di fallback aku. Gimana kakak nih? Abang akun Akun privat. abang privat Bang. Iya, akun aku privat, tapi kan aku ikuti Bali.
Oke, kalau Bang Faruk Oke, juga udah. nggak. Thank you ya. Jazakallah khair. Penting girohnya ini giroh yang termanajemen ya, kakak-kakakku dengan semangatnya meluruskan agama rahmatan lil alamin ini, semangatlah. Saya terakhir dari Islam, tapi lihat para muhalaf ini salut aku. Kalau bisa yang murtadin coba abang undang Bang Faruk. Yang murtadin itu hampir murtad. Si Fanan perlu dilurusin. Kalau tahu Majid itu, Bang Faruk pernah nggak di komalnya si Fanan? Enggak. Waduh, itu udah Enggak pernah. Ya nggak apa-apa, aku cuma informasi aja. Kayak Fanan Majid itu bukan mempertebal iman, malah kesian aku yang Islam KTP di komal dia malah agak melenceng, dia bawa hal hadits ayat 20 ada perbedaan. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan aku datanya Bang. Semua juga semoga beliau dibuka hidayahnya, dia Muslim. Demikian Bang Faruk, Kak Hesti, Bunda Nora, siapa Pak Boy, Bang Dio, salam kenal ya. Aku plus nih, aku ketik nih yang belum kenal nih. Ini Hesti, tolong aku di fallback lah, kita kan pertemanan ini. Oke, gitu aja narasi aku simpel Bang Faruk. Semangat Ya tetap bang, hero aku tapi banyak tetap soalnya benar-benar. bang. Iya, bukan namanya diblokir, di banned terus kan Hesti. Tahu aku. Hanya Sampai waktu akun itu kan 25. kalau ngomong lebih parah dari Nora kan. Jadi nggak senang hotel, jadi diblokir aku. Gak apa-apa lah, biarin aja tombak. Kita juga ada kok akun tombak kita. Siap kalau mau ditombak-tombak si Laknatullah. Ada kok tim kita. Kena dia. Kena abang itu. Ngomong-ngomong saudaraku, kalau kalian masih minta pemberkatan, kita masih mengadakan ya pemberkatan di sini. Mana tahu, satu topi satu pemberkatan, dua topi dua pemberkatan gitu loh, paham kalian kan? Selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu. Iya, Kak, Boybor, selamat bergabung. Boy Borneo, selamat bergabung Boy Borneo. Boy Borneo. Sekali lagi Bang ya, Boy Borneo, selamat bergabung. Ya, Ya Islam Kristen. aku Islam Bang. Dari Ya, Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, Pak Dimas, warahmatullahi wabarakatuh. Mau pesan madu, Bang? Madu apa? Jangan, malah kalian cerita. Enggak Bang, enggak. Kalau salah kalian terima, malah kalian terima. Mana tahu dia mau pesan dua loh itu. Itu ini langsung. Aku lah Pesan dua pun ini. saya. Izin Sayang Bang uangnya, Faruk. sayang uangnya. Izin Bang Faruk, Mbak Kabu ke ini, Bu Nora ke apa ini? Aku senang ini aja sih, senang nonton apa namanya, lihat perdebatan itu. Cuma ini kalau di Kalimantan ini kan kami toleransi beragama itu sangat tinggi. Artinya saudara, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha kan. Karena Kalimantan ini banyak Dayak kan mayoritas Kristen ya kan. Tapi alhamdulillah lah untuk apa namanya, tidak pernah bersinggungan lah untuk masalah agama. Tapi kalau bisa sih aku senang mendengar perdebatan ini kan, artinya luar biasa karena sangat membimbing kita yang bersebelahan dengan mereka ini, yang dekat ini. Karena kita kan nantinya ada yang bahkan di pihak saudara sendiri, saya ada yang orang sebelah gitu, ada yang Kristen gitu. Cuman dengan perdebatan ini menambah wawasan kita di mana menjaga keimanan kita, ketaatan kita beragama. Ya alhamdulillah sih dengan komal-komal Mbak Nora, Bang Faruk, aku selalu hadir loh Bang. Cuma di bawah aja nonton aja. Sering juga aku putar kadang-kadang keras-keras itu di rumah. Padahal saudaraku di sebelah Kristen ngomel-ngomel. Cuma aku nggak bisa ngasih mereka penjelasan. Cuma kadang-kadang dari live ini ku streaming, ku kerasin suaranya biar mereka dengar gitu loh. Ini loh perdebatan yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu loh. Cuma alhamdulillah sih dari debat lintas agama ini sangat membantu kita di Kalimantan lah Mbak. Bang Faruk. Senang aku. Intinya sih luar biasa lah. Artinya yang penting nih sih jangan terpancing lah, karena aku lihat ini
Bu Nora sering terpancing ini dengan bagian uten-uten sebelah nih, kadang-kadang bikin mereka jengkel minta ampun ketawanya tuh dah. Ngeri itu ketawanya. Mereka marah aja, apalagi iparku itu. Apa itu perempuan, apa itu ketawa? Aku bilang kalau nggak mau dengar tutup aja telingamu. Tapi terima kasih Bu Nora, Bang Faruk dan teman-teman di sini. Cuma itu aja sih, lanjutkanlah perjuangan. Karena kalian ahli-ahli surga yang akan penghuni surga di alam sana nanti. Itu Ya, aja. sama-sama bang, sama-sama bang. Aku ganti dulu ya font namaku ya, terlalu kecil kayaknya namaku. Sama-sama bang, sama-sama. Siap. Maka aku di bawah aja, aku dengar aja dari tadi, mantau aja. Ya, oke Bang. Karena lagi di kerjaan juga ini, lagi di tambang. Siap Bang Boy, makasih banyak Bang Boy ya. Lagi lihat-lihat anak kerja dulu. Oke. Bang Boy, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Oke, dokteran Aku keluar dulu. DRS. Font nama dulu ntar. Iya bang. Oke Bang Dio. DRS Islam Kristen. Alhamdulillah saya Islam bang. Iya, assalamualaikum. Silakan Bang DRS. Bang DRS ada yang mau sampaikan? Mengenai perdebatan seperti antar agama itu, kalau menurut saya itu apa ya, akan membuat kita semakin terbelakang dari negara-negara sekuler bang, seperti itu. Akan membuat kita jauh tertinggal karena kita berpikir di situ-situ aja. Soalnya fenomena yang terjadi saat ini, negara sekuler itu selangkah lebih maju untuk menangani kasus hukum, HAM, dan politik sosial daripada negara religi. Seperti itu kan. Jadi kayak gak ada guna gitu perdebatan macam ini. Hanya berkutat di situ-situ aja kita. Dalam konteks bernegara seperti itu. Sudah. Kalau bisa jangan dibesar-besar lah debat-debat kayak gini tuh, nggak ada untungnya gitu, nggak ada yang diuntungkan gitu. Udah, makasih bang. Ya, sudah ada lagi. Iya. Ya, makasih. Mungkin abang aja yang nggak merasa diuntungkan. Ya, cuman abang yang merasa tidak diuntungkan. Karena apa? Karena Anda tidak pernah merasakan ketika anak kandungmu dimurtadkan oleh misionaris. Kau juga tak pernah merasakan ketika saudara dekatmu dimurtadkan oleh misionaris. Dan kau mungkin, hatimu mungkin bang, hatimu sudah mati. Kau tidak merasakan apa-apa ketika nabimu dihina, Quranmu dipelintir. Kau nggak ngerasakan apa-apa, kau biasa aja, enjoy aja ketika fitnahan, hujatan terhadap agamamu ya digencarkan oleh mereka-mereka itu tadi. Jadi jangan bawa kita bang ya, mungkin Anda sendiri itu ya. Silakan Sadio yang perlu digarisbawahi bang, Sebentar. Bang, Penggagas dan pencetus hak asasi manusia adalah dari negara sekuler bang. Yang perlu digarisbawahi, penggagas sekaligus pencetus hak asasi manusia adalah dari negara sekuler. Coba kau open cam dulu kalau bahas soal sekuler sama aku ya. Coba open cam dulu bang. Open cam abangku. Kita bahas soal sekuler yuk. Ini Abang Dioku ini bukan kaleng-kaleng bro. Pejabat semua Bahasa- apanya. Ayo kita bahas sekuler yuk. Coba open cam dulu bang. Enggak, masalahnya gini, kalau kita debat agama itu nanti akan kemana-mana. Enggak, bukan debat agama. Kita debat soal sekuler. soal sekuler. Kau open cam dulu. Aku mau tengok kau di mana. Kau di mana? Jangan-jangan kau di kandang ayam kau ngomong sekuler. Coba open cam. Menurut saya kita ambil contoh dari negara sekuler. Jadi nggak usah Open cam debatin dulu. agama. Iya, kita bahas apa itu sekuler secara etimologi dan terminologi dan apa kaitannya dengan kenegaraan dan kerohanian dalam masa-masa perkembangan di zaman era modern seperti ini. Ayo coba open cam dulu coba. Open cam dulu bos. Nggak bisa dibuat on cam bang, akun baru bang. Kau norak kampungan aja kau sok-sok bahasa kulatunya lah kau. Kau turun aja lah, lu sana sini kau. Sok-sokan kau mau bahas sekuler kau di kandang ayam, kau gembel.
Kalau gembel nggak usah banyak gaya kau, ya. Lanjut Bang Faruk. Cair dong. Minimal Sekuler ini ya. itu yang buat nelpon itu ya, sekuler yang buat nelpon. Halo, ini siapa gitu ya? Itu septuler. Minimal kalau kau mau bahas soal sekuler secara etimologi terminologi dan pembahasan diterapkan sama minimal kau di gedung tinggi kayak aku nih. Minimal kau di gedung tinggi ya. Kalau kau di kandang ayam gak usah banyak gaya kau. Lanjut Bang Faruk. Nggak ada suaramu itu aku. Oh iya, Teguh Joko, selamat gabung. Bang, Ya, Islam Kristen. Muslim Bang. Ya, Assalamualaikum, silakan ada yang mau sampaikan, Bang Teguh. Begini Bang, sebelumnya mohon maaf untuk abang yang barusan itu yang bicara masalah sekuler itu. Saya pribadi kurang setuju sama pendapat beliau tadi. Biarlah abang-abangku ini yang tersayang ini kan emang udah jalurnya gitu loh. Kalau masalah kemajuan zaman apa segala macam itu udah ada yang mikir. Semua tuh ada profesinya masing-masing. Gitu loh Bang. Jadi saya tetap dukung Bang Faruk CS. Gitu loh. Nah, ada satu lagi yang pengen saya tanyakan Bang. Bang, saya itu kan punya temen. Kerjanya itu bikin Tuhannya Oten. Itu menurut abang-abang gimana itu? Bikin patungnya Oten itu loh. Dia Muslim. Muslim Bang. Tapi So tahu Bang Faruk. Nah, juga dari apa yang didapatkan dari jual beli patung itu haram. iya itu seringnya bikin Bunda Maria gitu itu Bang. Itu haram ya Bang ya? Ya, kita doakanlah semoga Allah semoga dia Amin. Ya itu aja Bang, makasih Bang. Tetap semangat Abang sama Bunda Nora. Semangat terus. Mas. Amin Makasih, Mas Bang. Teguh. Mas Ya. Teguh pun juga sehat-sehat ya Mas. Amin, Jangan alhamdulillah lupa. Bunda. Saya Jangan juga di lupa Kalimantan nanti nih. malam ngepet ya. Di Apa itu? Komal. Oh, saya pantau terus ini Abang Faruk sama ya CS ini. Oh, saya nggak CS. ketinggalan sampai pagi saya juga. Masya Allah. Gitu aja Bang. Bunda, Ya. makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neti Hera apa ini? Herawani, selamat gabung Kakak Neti. Oke, gini-gini nih Komal yang berubah juga. Kuning. Neti. Aku pikir kau sengaja itu. Masa mau kucampakkan kau. Tapi macam mana lah? Nggak ada. Kau tuh berubah kayak gini. Tak berubah dulu. Nah. Neti, selamat bergabung Neti. Neti Herawati. Jadi orang-orang seperti itu analoginya begini teman-teman. Di depan matamu, anakmu itu dianiaya orang. Lalu kami turun membela anakmu supaya jangan dizalimi dan dianiaya orang lain. Malah ketika kau menonton, kau berkata, ya biarkan saja begitu. Tapi kau juga tidak mengharapkan anakmu dianiaya. Gak usah dibela-bela anakku itu, biarkan aja seperti itu. Tapi kau sendiri menginginkan anakmu jangan dianiaya. Itu namanya longor. Pikirnya kami senang jadi apologet kayak gini. Ada hal yang nggak kalian ketahui tentang kami. Ada banyak kesulitan yang kami hadapi yang kalian tidak ketahui dan kami tidak bicarakan di publish. Ada banyak ujian, cobaan yang kami hadapi gitu loh. Dan kami nggak bicarakan di publish gitu loh. Dan ada banyak resiko yang kami tanggung. Ya, dari perjuangan kami menjadi apologet di
media sosial ini. Dan kami nggak curhat sama klien, aku gini loh, masa aku diginikan loh, aku diginikan. Enggak ada. Kami telan sendiri semua. Kami hadapi sendiri semua karena kami tahu setiap perjuangan itu akan mendapatkan ujian. Buat saja lah begitu. Jadi orang-orang yang seperti itu ya mudah-mudahan dia benar-benar Islam ya. Benar-benar dia menjadi benar-benar Islam dia. Cair bro. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Barakallah Bang Regar. Wijaya Pro, selamat bergabung. Wijaya Pro, asli nggak ada Oten satu hari mau diskusi bang. Ya, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Wijaya. Ada Cai dong, diberkatilah kau Bang Regar, diberkati. Ya, ini aja mau ikutan dengerin. Ya dibawa dulu nyimak ya Bang Wijaya ya. Kalau nggak ada yang mau disampaikan abangku ya. Oke, siap. Ya, makasih banyak Bang Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora ini mirip Mama Dede kalau kulait-lait. Apa kulait? Kulait. Ah, kan kena kok kan toh. Mana suaramu? Assalamualaikum Bang Faruk. Ya agama apa Bang? Biasa, Alhamdulillah Muslim. Semoga saya hanya mendoakan antum berdua di sana mudah-mudahan sehat walafiat dan saya terus mengikuti. Jangan lupa Bang Faruk, kalau ada madunya saya pengen beli. Thank you. Itulah mukanya masam kali. Kau lagi datang bulan kau itu ya? Kenapa? Kok kayak muka lagi PMS? Aturannya bini mulai yang PMS, ada itu kan? Kok jadi Itu Pak, konflik sekarang? mungkin kurang tidur. Karena kurang tidur, aku nggak bisa kurang tidur. Aku memang gitu toh. Kalau Faruk nanti DM ya. Siap Bang Yahan, siap. Aku kalau aku kurang tidur, ya kan? Karena di Sumatera Memang Selatan. berdampak dia. Siap abangku, siap. Palembang. Siap, nanti saya DM Bang Yahan ya. Cik. Semalam aku sampai rumah Semalam aku sampai rumah hampir jam 1. Sampai rumah beres-beres lagi, tidur udah hampir jam 2. Bangun lagi subuh kan, cuma 2,5 jam tidur. Aku nggak kuat, kurang tidur Bang, nggak kuat. Jadi kalau aku tuh kurang tidur, ya, dua yang akan aku pagi hari itu kurang semangat, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi aku akan migrain. Kalau dipaksakan itu migrain aku, apalagi kalau kena matahari kepalaku itu bisa jadi migrain. Jadi begitulah kan teman-teman. Makanya seperti CDRS datang PMS. Ya seperti si DRS tadi, cobalah. Enak pula dia bilang jangan begini, jangan begitu, cobalah. Kalau kau di posisi aku, mau nggak kau menyisihkan waktumu sebagaimana kami menyisihkan waktu kami, gitu loh. Mau nggak? Kau enak tidur di kamar, kelonan kau sama istri. Kami masih berjibaku di jalanan, gitu loh. Menanggung resiko yang ada di jalanan untuk menyampaikan amanah dari saudara-saudara kami. Elok pula DRS ngomong kayak gitu. Ya, silakan ada lagi Bang Yahan. Syukron Bang Faruk itu ana cuman rindu suara antum yang mantap-mantap kayak orang-orang Medan itu. Mantap itu. Orang Medan. Syukron boleh diturunin. Siap. Oke, barakallah Bang Yohanu.
Kak Ari. Assalamualaikum. Islam. Alhamdulillah, Muslim. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih Bang Muhammad Ali. Waalaikumsalam, terkesima. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, selama ini kita semenjak ada apologi, terima kasih banyak. Karena agama yang kita pilih bukan agama warisan. Melainkan kita menyadari bahwa agama kita itu yang paling benar. Betul. Terima kasih. Sama kayak ini ya, kirain di media sosial di TikTok, oten-oten jawabnya bolak-balik itu sama kayak yang nyata juga sama. Aku ada teman orang Batak, orang butar-butar, dia jawab Trinitas saja enggak, muter-muter dikatain di mana Bapak, yang mana Tuhan. Sama aja itu. Iya. Silakan Bang. Semenjak belajar di apologi ini, TikTok ini, saya punya saudara banyak yang Kristen itu, jadi saya bisa jawab, saya bisa tanya yang nggak bisa dia jawab malah. Ini Terima bisa kasih, nyata Bang. lagi di bang. Ada Banyak di sini, manfaat. kakak Lika kalau nggak salah ya namanya. Ada kakak Lika. Anaknya itu sempat murtad beberapa bulan. Ya alhamdulillah kadarullah dia nengok komal apologi. Dengan bermodalkan Yohanes 17 nomor 3. Alhamdulillah anaknya balik lagi. Alhamdulillah kan saja Yohanes 10 nomor 3 balik Islam lagi anaknya. Syahadat lagi balik anaknya. Ada mudah-mudahan nonton tak nggak itu? Dia pernah naik itu bercerita dia pengalaman dia kenal sama dunia apologi. Ya silakan bang, ada lagi bang, bang Ari ya. Ya. Itu Silakan. sama kayak pembahasan kenapa itu melengkapi hukum Taurat itu juga nggak bisa jawab itu gimana tuh. Hukum Taurat di perjanjian lama itu Yesus menggenapi, kok perjanjian baru dibatalin. Orang hotel-hotel itu nggak bisa jawab tuh bang, gimana? Ya sebenarnya gini, bang ya. Kalau saya pribadi merasa tidak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama teman-teman Kristen ini, nggak ada. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Bahkan sebuah pertanyaan yang belum dilontarkan saja, mereka sudah memberikan jawaban. Cair dong, diberkatilah Bunda Umaya. Nah, Dulu aku nyambung berarti, nggak tunggu dulu Bapak Ro, bentar dulu. Aku nggak terima ini. Kenapa si Nora sebagai 2 pini 2K aku cuma 700? Kenapa begitu? Gak terima tuh nih. Padahal si Nora tadi gak ada pemberkatan, ku dengar dia diam aja dia. Cuman sukron aja dibilang dia. Gak jelas kok saudara imanku, gak ada keadilan kalian ya. Lanjut. itu pesona dia itu, udah rezeki dia itu. Jadi kalau pertanyaan nggak ada yang nggak bisa dijawab sama teman-teman Oten ini. Tapi nyambung nggak jawaban itu, ya benar nggak jawaban itu, tidak mengandung tipu-tipu kah jawaban itu, kita nggak bisa memastikan. Karena bagi mereka yang penting bunyi. Gitu loh. Yang penting bunyi, apapun ditanya bunyi dia. Gitu. Ya, muter bang, nggak di TikTok, nggak di dunia nyata loh bang, muter jawabannya. Oke, itu aja bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk para apologen. Terima kasih. Oke, Dudex, selamat bergabung Dudex. Halo, Dudex. Bang Dudex.
Oke, kita turunkan ya. Gak mau ngomong, kita turunkan. Next ada Jenderal. Selamat bergabung Jenderal. Selamat Jenderal. Ya, Islam Kristen. Islam bang. Suruh aku on cam mau ngapain? Ya, silakan Bang Jenderal, ada yang mau sampaikan. Ini cuman mau nanya nih ya, buat yang para suhu yang udah merasa pinter, yang udah merasa punya jaminan surga. Gue Islam bang. Apakah pantas ya kan seorang Islam ya kan, seorang Islam nih memperdebatkan Tuhan gitu? Nggak pantas gitu. Urusin aja pekerjaan rumah, kerja kayak ngapain gitu. Tuhan, entah Tuhan siapa Tuhan, tidak pantas untuk diperdebatkan. Kau diberkati, kau yang lagi ngomong gini, berkati. Aku pakai ini kula biar jelas. Katanya orang bagus aku pakai ini. Aku pakai ini dulu ya. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Ya, turunkan nanti. Atau ini Komal, dengar itu. Alasan kedua, kenapa aku lembut kayak gini? Ini Komal ini nggak tirungkan. Kan ada aku toh. Kalau Komal ini yang anti rungkat, kita gas. Jadi gini ya Dinda, apa yang kau katakan membuktikan kau bukan Islam. Kalaupun Islam, mungkin kau ikut-ikutan. Kau bilang Tuhan itu tidak diperdebatkan. Bagaimana dengan Ibrahim dan kaumnya? Apa kau tidak baca di dalam Al-Quran bagaimana perdebatan Ibrahim dengan kaumnya? Hingga dia mengambil palu, dia pecahkan patung-patung yang ada di sekitarnya pada saat itu. Apa kau nggak baca Quran? Bagaimana ya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib berdebat dengan kaumnya tentang Tuhan yang benar. Itu makanya saya bilang orang longor jangan bicara, karena nanti yang keluar dari lisanmu hanya kelongoran belaka. Yang kau pikirnya kami di sini naik ke atas ini nggak punya guru? Yang kau pikirnya ketika kami berdialektika seperti ini mendapatkan ilmu yang otodidak? Tuhan nggak diperdebatkan. Bahkan ketika ada orang mengaku Islam lalu berupaya menyesatkan Islam dari dalam, maka harus diadakan di situ musyawarah. Jika musyawarah bukan jalan yang terbaik dan harus dinaikkan ya tingkatannya, harus diperdebatkan. Kenapa? Kita akan tanya dalil sama dia. Apa dalilmu beranggapan seperti ini dan apa dalilku beranggapan seperti ini? Karena hukum ini, karena Islam ini berdiri tegak atas dua hukum, sunnatullah, sunnah Rasulullah. Dengar. Jika Islam hanya sebatas ibadah dan juga muamalah, niscaya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tidak akan pernah di medan perang. Perdebatan itu tidak hanya dengan lisan. Terkadang perdebatan itu jika tidak bisa lagi mencapai mufakat dengan lisan, maka terjadi perang. Guna apa? Guna mempertahankan hak kita masing-masing dan kebenaran kita masing-masing. Ya nggak mungkin lah. Kalau memang begitu mindsetnya nggak ada soal diperdebatkan, nggak mungkin terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi karena pada saat itu para pembesar Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada masa itu menyembah Lata dan juga Uzza. Diminta gitu loh, dan mereka mengatakan bahwasanya yang mereka sembah itu benar gitu loh. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berupaya mengingatkan mereka dengan apa yang disampaikan Allah yang tertuang dalam Quran. Ya, dengan surah Al-Ikhlas, lalu dikatakan Tuhan itu tidak berada, tidak diperanakan, tiada yang setara bagi dia, laisa kamitslihi syai'un. Disampaikan oleh Rasul, tapi mereka tidak terima, tetap mereka menyatakan yang benar itu penyembahan terhadap Lata dan Uzza dan berhala-berhala lainnya.
dan mereka mulai mendiskriminasi Islam pada saat itu, maka pecahlah pada saat itu perang Badar. Kalau mindset kalian diikutin, nggak akan tersebar Islam ke seluruh negeri. Nabi waktu itu nggak bilang kepada para sahabat, udah Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, penting sholat lah, sholat. Puasa lain, zakat lain, enggak, gitu aja. Nggak usah diperdebatkan. Kalau kayak gitu mental Nabi pada saat itu bubar kita. Mau ya nggak belajar sejarah tentang imanmu, bagaimana tentang agamamu, bagaimana din Islam itu sampai tersebar ke seluruh penjuru negeri ini. Itu dengan perdebatan, bahkan dengan darah dan nyawa. Longor tapi bicara. Cek, aman. Loh, koneksi gagal. Oke, naik lagi Dinda. Ngeri kali ya. Dampak diskusi sama si Oki itu nggak berani akan naik, Pak. Kalau gitu jangan lagi kok diskusi itu sama dia. Itu ya, hanya headset aja itu ya. Iya, hanya headset dikasih. Bagus nggak? Ini langsung ke HP. Ini agak enak di suaranya. Untuk kecilkan volumenya, agak enak suaranya. Volume apa ku kecilkan? Sudah kayak begini. Oh, nggak bisa disetel volumenya? Nggak ada. Berarti tadi telinga kau yang agak lain ya itu ya? Nah, kalau tadi agak peka dia, ini agak bagus dia. Oh iya. Itu mau kayak begini. Nah, ini bagus dia. Naik lampu. Itu mau kayak begini. Oke, gitu kan Nora. Kalau kau pakai itu Nor, minimal kau harus ada pakai mic. Kau kalau pakai itu suaramu jadi jauh loh. Mic-nya ini loh. Tapi dia tidak model yang panjang. Tapi tadi katanya sakit telinga mereka karena suaraku kuat. Coba. Jadi nggak kencang dia. Tes, udah kencang. Tes. Kencang sih. Tapi lebih bagusnya yang kayak biasa itu. Udah lah kau pakai toa aja lah. Pusing kali pun. Ini kan dikasih loh. Mana bisa aku milih. Terus ada saudara muslim kita kan tadi malam DM aku juga, Bang Faruk tolong datangi Komal Edis TV, diskusi sama Edis TV ke Komalia. Ini teman-teman ya, makanya berkali-kali saya bilang, kalau kalian sudah tahu ya, jangan lagi naik ke Komal Edis. Kepada saudara-saudara muslim tetangga kalian pun sampaikan, jangan, karena percuma gitu loh, kita nggak akan dikasih dia lagi naik. Aku aja udah berkali-kali minta naikkannya lagi, aku udah capek gitu loh. Bahkan aku berikan dia tantangan, aku naik ke Komal dia nggak bertanya aku, tanya aja imanku, tapi izinkan aku bertanya, izinkan aku menjawab gitu loh. Nggak mau dia, makanya jadi saat ini di sini dia cuma mau menghadapi Islam yang awam dalam dunia debat gitu loh. Nah, di situ kesempatan dia menghujat, mending jauhin aja Komalnya. Intinya kan kita sudah tahu dia pengecut. Lompat dari Monas, aduh, emangnya ada larangan? Ya, oke, tadi semalam itu ketanyakan sama dia, nangis dia, ada larangan rupanya. Kawin makan nuklein ada larangan rupanya. Kan nggak ada larangannya. Umat geruduk udah datang. Cair dong. Jangan dong, diberkati lah kabar.
Siapa yang ngasih tuh? Siapa ya? Bentar kita tengok. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Kakak Irli. Nora Stadium. Bagus kok kayak gini toh. Jadi suara dari luar nggak kedengaran toh. Nggak bisa, aku lagi kerja. Masa aku kerja pakai gini kan nggak lucu. Ya kan, ini kan begini toh. Ini kan main kabel. Ya kok kan tinggal buka begini, taruh, udah. Jadi kayak ada gini toh. Kalau misalnya ada suara bunyi bel tit, itu nggak kedengaran. Sama di sini. Gitu. Iya, nggak mungkin laptop aku jaga di pos sambil pakai kayak gini. Nanti dipikir pimpinan dengar musik aku. Ya juga ya. Jadi gimana toh? Kayak gini aku bantu pimpinan dengar musik. Nanti dipanggil nggak dengar. Tok. Jadi gimana? Jadi yang mau apa tuh? Jualan. Mau jualan apa aku? Tapi katanya kau mau jualan toh, mau pindah. Oh, nantilah, tunggu ada nanti. Aduh, noise. Aduh bang, noise sekali Bang Denker. Oke, IDK, selamat bergabung IDK. Gak ada Oten yang serius diskusi. Nggak ada. IDK, selamat bergabung. Halo IDK. Udah turun di. Ya udah di mute Bang. Oten udah punah Bang Faruk? Belum, masih ada seberapa gerombolan lagi. Lagi di bengkel Bang Dangker. Pantas lah noise. Di bengkel tuh di mana itu? Kurasa ya toh. Kalau kayak Akang Santang, Fandi, Ito, Antesti, saya, kurasa kalau kayak kita gini yang tidak buka komal, senang kali mereka ya. Senang kali lah. Senang kali. Bebas Jangan pindah Bang. kan senang kali. Iya, jangan pindah Bang Faruk, kasihan anak ngaji. Bang Faruknya harus pindah. Harus pindah, saudara-saudara. Harus pindah lah, daripada kalian gak nengok aku lagi nanti. Kalian paham ya? Harus pindah. Kata harus itu berarti wajib. Aduh, Bang Denker, ay. Mute aja. Kalian tuh cari uang, bisa menghujat. Mana kami hujatan kami? Naiklah kau. Apa hujatan kami? Ketika kami baca Bible kalian dan kami tidak berupaya untuk menafsirkan, bahkan mempelintir, kalian bilang menghujat. Si logika nginjak Bible kalian angkat dia menjadi duta toleransi. Aku nggak habis pikir nih kalian loh. Iya kan? Logika nginjak Bible, kalian bilang duta toleransi. Cuman aja kalian. Kasian Bang, kehilangan anak mengaji. Iya Bang, cuman ada hal yang nggak bisa kuceritakan di komal. Betul. Dan inilah konsekuensi. Ini konsekuensi, intinya ini konsekuensi ketika kita menjadi seorang apologet. Gak bisa kita pungkiri teman-teman ya. Kita akan mendapatkan risiko.
dan kita harus mencari solusi dari risiko-risiko itu tadi gitu loh. Dan salah satu solusinya itu adalah hijrah. Ya kalau anak-anak TPA insya Allah masih tetap bisa berjalan. Saya pantau dari jauh karena guru-guru pembimbing di situ pun itu rata-rata teman saya semua, teman-teman saya ngaji gitu loh. Kalau masalah honor mereka kebutuhan mereka bisa kita lakukan dengan transfer gitu. Walaupun saya bisa datang sesekali ke sana. Tapi kalau dipertahankan di situ bukan apa Bang. Yang kita juga anak-anak. Ya. Waalaikumsalam. Yang kita jaga itu istri dan anak-anak. Jangan sampai mereka menjadi korban, Bang. Kalau mereka itu juga terlibat jadi korban, kita pun nggak terima kan. Waalaikumsalam Bang Hiper. Iya, mereka kan tidak akan pernah mau berdiskusi, mereka tidak mau debat itu waktu itu. Taunya menghujat aja, mereka yang menghujat. Tapi kita victim. Kan dikatakan mereka kita menghujat. Dia yang menghujat, dia tidak punya kapasitas berbicara tentang Quran karena dia tidak mengerti Quran, dia tidak bisa baca Quran. Tapi kalau udah ngomong Quran, masa perihal tentang hadis ada sibilis di lubang hidung, ada etan di lubang hidung, itu pun diangkat. Kan kajiannya kan rendahan kali ya. Lalu dipelintir di lubang hidung umat Islam katanya. Padahal matan dari hadisnya tidak dikatakan umat Islam, manusia anak cucu Adam semua. Kan gitu, mau dia oten, mau dia bukan oten, mau dia Islam semua. Karena Nabi Muhammad SAW berdasarkan surah Al-Anbiya 107, dia diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Untuk seluruh umat manusia Nabi itu diutus Nabi Muhammad SAW. Terima atau tidak terima kalian terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, kalian ingkari atau tidak kalian ingkari, dia adalah nabimu. Makanya nggak dibenarkan ketika kau mengingkarinya. Yang bisa kau lakukan adalah menutup diri dari kebenaran Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan kau adalah orang-orang kafir. Gitu. Maka dikatakan kafir. Nggak punya hak kalian di hadapan Allah untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Nggak punya hak kalian di hadapan Allah untuk mendustakan dia. Nggak punya hak kalian. Makanya kalian nanti akan mempertanggungjawabkan keingkaran kalian terhadap Nabi Muhammad SAW. Gitu. Iya, besar mudorotnya bangsa Mesir, nggak mungkin kita ceritakan di sini ya. Besar mudorotnya udah bang. Nah ini lagi RS ini. Aduh Faruk, kapan lagi kau tobat? Konsep tobat itu berhenti kau dari kesesatan. Konsep kesesatan katakan Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Jika kau tak percaya Yesus manusia, maka kau dikatakan si penyesat dan antikristus. Kalian nggak percaya kalau Yesus itu manusia. Aku percaya Yesus itu manusia. Maka berdasarkan apa yang dikatakan Yesus, kau yang tersesat, bukan aku. Kalian harus terima kenyataannya gitu loh. Bahwasanya Yesus itu tidak pernah ridho kepada orang-orang yang menuhankan dia, menyembah dia, tidak pernah itu. Orang-orang yang menyembah dia, menuhankan dia, diusirnya, dikatakan si pembuat kejahatan. Tapi memang kalian jugul-jugul, iya. Jugul-jugul. Makanya nggak heran kalian itu diumpamakan dengan domba. Karena percuma diberikan peringatan atau tidak berikan peringatan, domba nggak akan bisa menelaah apa yang dikatakan kepadanya karena dia tidak gunakan nakalnya. Ya. Coba menjadi pertanyaan, kok betah kali lah kalian jadi domba. Rumah sakit itu apanya bangsa Mesir? Oke, assalamualaikum Kakak Rita Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, sehat-sehat. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi.
Silakan Bunda. Silakan Bunda. Enggak. Menyimak aja. Cuman tadi dengar Bang Faruk katanya mau hijrah. Ya, kalau ada rezekinya Bunda. Saat ini masih mau cari rumah-rumah kontrakan dulu. Mau nyari rumah kontrakan. Tapi masih di sana. Masih di Sumatera Utara atau Gimana? keluar pulau Sumatera? Masih lah, masih di Sumatera. Masih Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya Bang Faruk. Amin, amin.